Ini di mana sih? Bagus banget. Dia kok tiba-tiba ada di unit. Di mana? Asli gue asing banget sama tempat ini. Wow, Keren banget. tiba-tiba pintu Doraemon membuat kita ada di sini. Sofa empuk banget nih, Riz. Aduh. Duduk. Coba. Membawa benar. OMG. Cozy banget ya. Cozy abis. Oke, good morning. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kita dari Besti Talk bersama dengan Windy dan Eris. Kita adalah Wih. Jadi pagi ini kita lagi kunjungan ke rumah teman. rumah properti dong. Keren banget gini kok dibilang rumah. Please deh. Jadi intinya kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ada di sini. By the way, penasaran dong. Siapa sih orangnya yang punya ini tempat sekeren ini? Orang Kita hebat. aja yuk. Orang hebat, ganteng. Wih, Pokoknya nggak sabar nih mau ketemu. sabar kan? Nggak sabar kan? Nggak sabar banget. Ya udah kita Yuk. magic dulu dong, Win. Ya. Ya Allah, Hah? siapa ini? Wow. Siapa sih? Siapa ini? Apa kabar lu? Aduh. Ketemu dengan salah satu bestie kita. Yes, namanya Halo, Christian Jacob. Yes. Ya. Dari namanya aja udah oke banget. Oke Oke banget. Iya. Hoki ya namanya Oke ya. banget. Terima kasih. Jadi intinya kita mau kenalan banget. Kalian juga pasti pengen kenalan dong. Khususnya yang hotelier wajib untuk follow kita, subscribe, share, dan kalian harus nonton deh intinya channel kita. Jadi Kita intinya mulai aja ya obrolan-obrolan kita pagi Oke. ini ya. Mumpung masih pagi, seger banget. Aduh. Ngomong-ngomong Pak Kris, terima Ya. kasih nih undangannya ya. Iya, sama-sama. Keren banget tempatnya asli. ini dia Beda banget sama tempat-tempat sebelumnya yang pernah kita kunjungi ya. Aduh, Riz, ya. terima kasih. Tahu nggak di mana nih? Di mana ya? Oke. Coba penasaran ya. ceritain. Ceritain dong. Kita sekarang lagi berada di Oakwood Suite Lamaisong, Jakarta, ya. Jadi lokasinya di Jalan Barito, Blok M, Jakarta Selatan. Oke, jadi sedikit cerita tentang Oakwood ini. Kita adalah service apartments, ya. Oke. Kita bintang 5 under Oakwood Worldwide. Jadi memang Oakwood ini berasal dari brandnya dari US, tapi sekarang owned by Mapletree yang ada di Singapura. Jadi sekarang untuk yang di Indonesia, part of Oakwood Asia Pacific, base-nya di Singapura, Bu Eris. Pantesan ya, Iya. keren banget. Dari brandnya aja luar biasa ya. Iya. Pastinya. Luar biasa banget. Boleh ceritakan sedikit mungkin di sini kamarnya seperti apa? Oke, jadi konsepnya kita tadi yang saya info adalah service apartments ya. Jadi starting di 2 bedroom dan 3 bedroom ya. Jadi semuanya suite semua. Terus seperti yang Winnie lihat, kita di sini konsepnya adalah seperti apartments ya. Luasnya 169 square meter kalau yang ini ya, 3 bedroom. Iya, gede banget. Jadi cocok buat keluarga ataupun bisnis karena lokasinya kan di Blok M ya. Iya, betul. Iya, Secara gitu. lokasi sih oke banget Perfect ya. Betul Betul. banget untuk tujuan keluarga, mau tujuan bisnis itu in banget di sini ya. Iya, betul. Memang nggak jauh juga dari downtown Iya, ya. iya. Benar-benar keren banget secara lokasi. Nah, kita kan Besti Talk ini fokus ini kita lebih kepada hotelier pastinya. Oke. Secara kita udah tahu dong kesuksesannya Pak Kris ini sudah melampung tinggi ya kan, bisa jadi inspirasi sekali, berikan motivasi. Yeay. By the way, dengan usianya yang cukup muda, Cocok. dengan posisi yang on the top, tapi tetap pastinya masih tidak puas dengan posisi sekarang.
kita doakan pasti sukses ya. Amin. Amin. Kan dia memang sukses hunter. Oh. Nah, Terus jadi kita penasaran nih sama Pak Kris nih, gimana sih? Apa sih yang kira-kira bisa diinfoin juga nih mengenai properti di Opot ini? Kenapa orang harus cobain ke properti ini? Oke. Orang sudah biasa tinggal di hotel ya. Hotel cuman kamar biasa, kamar mandi, that's it. Ya kan. Tapi kalau kalian masuk ke sini, nanti kita akan hotel tours. Kita sudah punya namanya private corridor. Oke. Ya, jadi nggak akan punya tetangga. Harus lebih private ya. Private. Terus masuk ke dalam, kita ada living room, ada kitchenette, dan 3 kamar juga. Terus ada yang penting adalah balkon langsung menghadap ke city. Oh, Iya. penasaran. Nanti kita harus lihat Ya, ya. benar. Terus kita juga punya fasilitas yang lain, Mbak Eris. Kita ada infinity swimming pool. Oke. Ya, terus kita ada beberapa seperti gym dan memang itu sangat komplit sekali ya. Oke. Gitu. Oh, jadi outletnya juga lengkap ya. Iya. Spa ada. Spa ada dan buat karena kita adalah konsep apartemen di sini kita juga menyediakan seperti kayak supermarket ya. Itu managed by Ranch Market. Seperti itu. Jadi sudah ada di bawah. Kita langsung Lengkap lihat ya. nih. Iya. Nggak usah jauh-jauh Biasanya mau kalau- beli perintilan buat masak segala macem. Ya, ciri khas emak-emak ya. Oh, Dagangan langsung dari bacot market ya. Apalagi punya anak-anak kan. Kalau Betul. punya anak-anak mindsetnya pasti aduh mau masak apa ya, apalagi yang punya baby kan. Ada fasilitas yang perfect ya nggak sih? Setuju. Kita semakin penasaran nih Riz ya sama Pak Kris ini ceritanya, apalagi kesuksesannya itu bisa kita harapkan menginspirasi para hotelier di luar sana. Ya, penasaran nih, boleh dong kita tahu detailnya Pak Kris, ceritain dulu background pendidikannya, kok bisa sih sampai jadi hotelier itu bagaimana Oke. ceritanya? Penasaran ah? Penasaran Oke. Gimana deh? Langsung aja. Oke, saya lahir di Banjarmasin ya. Sedikit cerita tentang biografi saya, gitu kan. Kuliah saya di Diploma 3 Tourism Universitas Merdeka Malang ya. Saya lulus 2004. Oh, Ya, Malang. iya. Jawa Pak Kris. Lulusnya. Kirain. Iya, aslinya saya Banjarmasin. Iya. Oke, terus 2005 saya ke Jakarta. Jakarta saya bekerja di salah satu hotel ya. Itu pertama kali saya bekerja adalah Hotel Santika Sleepy. Deket Iya. sama aku. Oh. Itu sebagai waiter. Khas orang sukses tuh Harus. mulai dari bawah. Dari bawah dulu. From zero to Hero. hero. Ya. Terus? Habis itu saya dapat kesempatan pindah ke Grand Mahakam Hotel, dulunya Sofitel ya. Di Oke. sana saya dapat kesempatan jadi resepsionis. Hmm. Ya, and then I moved to Park Lane. It was Wyndham Jakarta sekarang Iya, ya. betul. Sebelumnya kan Park Lane Jakarta, di sana saya 4 tahun dari level guest relation officer sama seperti Winnie dan Eri. Di situlah kita bertemu. Iya. Di Masa situlah lupa? kita menjadi bestie. Ya. Bestie banget. Terus. Terus ada kesempatan menjadi supervisor waktu itu ya. Akhirnya di situ saya mulai karir saya sebagai leader. Oke. Iya. Setelah di situ saya dapat kesempatan menjadi duty manager di Pullman Central Park Oke. ya. Waktu itu di 2009 kalau tidak salah ya. And then I moved to Shangri-La Residence ya, sama dan posisi yang sama. Dapat kesempatan langsung saya menjadi front office manager. Oke. Itu di Santika Premier di Andra Medan. Oh, I see. Iya. Langsung cus terbang ke Medan. Ya, di sana hampir 1 tahun berkarya di Medan. Akhirnya saya juga dapat offer di salah satu hotel bintang 5 waktu itu di Surabaya, namanya Meritus Surabaya. Ya, sekarang juga sudah berganti nama menjadi Wyndham. Oh, Surabaya. Iya. Iya, jadi dulu saya di sana menjadi front office manager dan pindah mendapat kesempatan menjadi director of sales. Hmm, Ya, jadi sama- dari bidang front office Front office, pindah ke sales.
sales ya. Iya. Terjun ke sales. Jadi saya di-challenge sama waktu itu oleh owner dan GM saya, kamu bersedia nggak untuk menjadi director of sales, karena waktu itu posisinya masih kosong. Dengan tanpa ragu saya bilang iya, saya bersedia. Tanpa berpikir sedetik pun saya bilang iya, langsung bisa. Ambil the opportunity ya. Iya, jangan bisa nggak sampai- bisa ya udahlah ya. yang penting Yang penting iya dulu, mau dulu. pengen tahu dulu, penasaran kan. Iya. Salah satu ciri orang sukses yang lainnya tuh speed in Iya. decision. Betul. Keren banget loh. Iya, saya nggak ada kepikiran untuk menjadi director of sales saat itu ya. Jadi karena memang kan pengalaman saya lebih ke front office ya. Meskipun ada yang namanya relation antara kita dengan tamu ya kan. Untungnya sudah terbiasa di bidang itu. Ya, sampai 1,5 tahun saya jadi director of sales, berganti nama menjadi Pullman Surabaya waktu itu, City Center ya. And then almost sekitar 2,5 tahun, akhirnya saya dapat kesempatan pertama kali jadi GM tuh. Oh, tahun berapa itu? Itu waktu umur saya di 31 tahun. Wow, 31. Iya. Jadi GM. Masih imut-imut ya? Iya, itu GM termuda di Jawa Barat. Oh, Iya. Jadi saya dapat kesempatan di sana bekerja di Grand Usu Hotel. Grand Usu. Iya. Di sana saya melakukan pekerjaan menjadi posisi yang baru ya, dengan jabatan yang baru dan tanggung jawab yang baru sebagai GM. Aduh, pertama kali jadi GM bingung loh. Iya kan? Aduh, bisa nggak ya? Gitu kan. Ternyata bisa sampai saat ini. Pasti. Karena kelihatan juga ya dari karakternya ya. Iya. Dari karakter juga bisa menunjukkan gimana orang bisa jadi sukses, karena benar-benar yang pengen tahu, Love challenge, speed in apa? decision, Iya. dan nggak takut. Iya, dan sampai sekarang terima kasih ya, saya udah diberi kesempatan ya, apa namanya, kita untuk loh yang sharing terima kasih. juga gitu Iya, kan. kita yang makasih loh. Sekarang juga posisi juga udah dapat posisi Cluster General Manager. Jadi sekarang saya pegang yang Oakwood Suite La Maison dan Oakwood Apartemen Peak Jakarta, baru opening kemarin di bulan Maret. Jadi selama jadi general manager sudah kira-kira ada total berapa properti yang dipimpin? Sekarang berarti Oakwood sudah hampir 3 tahun ya. Terus dulu pernah sebelum sini bergabung dengan Holiday Inn ya, itu di sana sekitar 1,5 tahun. Dan di puncak waktu itu ya, Hotel Grand Usu sekitar 1,5 tahun juga. Jadi total dengan experience mungkin sekitar 7-8 tahun sudah jadi GM. Tapi by the way, kalau misalkan yang di sini dengan yang di Peak, itu kelebihan yang di Peak dibanding sama ini perbedaannya apa? Oh, perbedaannya, kalau di sini memang kamarnya semua suite ya. Kalau di sana kita punya tipe kamar yang kecil ya, standar, itu studio 32 square meter. Jadi hampir sama seperti hotel, tapi kelebihannya adalah semua peralatan semua sama, kitchen dan lain-lain semuanya ada sama. Ya, bedanya itu. Kalau untuk range harga nih, kira-kira kalau untuk stay di Oakwood tuh range-nya tuh kira-kira berapa sih? Kalau misalnya dari teman-teman kita ada yang pengen stay mampir, pengen tahu dulu nih sebelum browsing-browsing ke OTA atau tapi apa ada juga dong? Pasti ada. Ada promo-promo nggak nih kira-kira? Biasanya ini kita jualnya sebelum pandemi ya. Kita bicara sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita jualnya 3.500.000 sampai 5 juta untuk jenisnya 3 bedroom. Yang ini ya. Sebelum di bawahnya kita punya 2 bedroom, itu starting di 2.500.000 per malam. Itu. Luar biasa ya. Berarti memang upscale ya. Yes. Upscale kelas loh, gila. Udah usianya masih muda, properti yang dipimpinnya juga yang levelannya upscale loh. Keren banget ya kan. Membuktikan memang bahwa keberanian seorang berjiwa kepemimpinan itu penting sekali untuk menentukan kesuksesan kita di masa depan. Pastinya berkualitas dong. Ngomong-ngomong nih, kan semenjak pandemi nih banyak semua bisnis yang terpengaruh oleh hal yang berhubungan dengan pandeminya, tapi sebenarnya sih lebih terpukul di bidang ekonominya ya. Saya rasa kalau saya lihat itu terutama yang hotel dan resto, semuanya yang hospitality industry itu yang saya lihat paling terpukul. Nah,
menghadapi hal tersebut bagaimana tuh Pak Kris memimpin hotel ini? Strateginya ya. Pastinya kan ada hal-hal yang kita lakukan untuk menghadapi encounter problemnya tuh. Oke, jelas kita tetap untuk promosional tetap seperti semula ya, tapi kita lebih tingkatkan sekarang tentang bagaimana cara kita untuk meyakinkan customer bahwa once dia stay di Yakult itu safe. Ya, gitu. Tidak menutup kemungkinan hotel properti lain juga akan melakukan yang sama. Tapi dari kita konsisten sebelum tamu datang kita harus ada pengecekan suhu tubuh ya. Di atas 38 derajat Celcius dia tidak diperkenankan masuk ke area kita. Pertama itu. Terus staff kita sendiri pun juga kita akan melakukan namanya screening untuk body temperature juga. Itu ada recordnya. Setelah itu mereka juga harus menggunakan hand glove, face shield, dan sebelum mereka masuk ke dalam area hotel mereka harus mandi terlebih dahulu. Oh, sih komplit banget ya. Ya. Protokol kesehatannya. Ya. Good. Jadi itu mereka bagus tuh ya, ya, jadi mandi mereka dulu sebelum kerja. Ya, betul. Jadi sebelum menggunakan seragam mereka harus mandi dulu. Terus Wajib setelah itu ya. mereka pulang juga mereka harus mandi. Jadi I masuk see. bersih, keluar juga harus bersih. Oh, Seperti itu. iya. Nice. Nice itu ya, itu aturan yang lumayan unik ya. Iya. Nggak banyak hotel menerapkan itu. Iya. It's a good idea, bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan hotelier di luar sana mungkin ingin memberlakukan hal yang sama juga buat karyawannya ya. Dan itu bikin customer jadi nggak takut juga Iya, kan. Stay semakin di yakin sini dengan semakin yakin safety-nya ya. dengan pelayanan sama standar protokol kesehatannya dong. Iya. Keren. By the way, selama menjadi GM nih kan cukup lama ya, 8 tahun tadi ya. Betul. dibilangnya. Pernah nggak sih ngalamin suatu keputusan yang bikin jadi galau gitu? Keputusan yang Keputusan kayak apa yang hard berat? decision. Oke. Gitu. Karena kan Pak Kris kan tipenya snap gitu ya Iya. kan, bikin Kelihatannya keputusan. ya. Ada nggak sih, pernah nggak sih bikin keputusan yang sulit banget? Oke. Ya. Mungkin sampai yang nggak bisa tidur. Oh, MG. Gitu. Ada. Barusan dalam arti Kayaknya kita bisa read his mind ya. Iya. Barusan dalam arti sekitar 3 bulan yang lalu, jadi pas kebetulan pandemi banget ya, kita juga memperlakukan yang namanya unpaid leave nih buat karyawan kita, meskipun berat. Ya, dari pihak manajemen sih inginnya mempertahankan yang namanya pendapatan buat semua asosiat yang kerja di kita ya. Tapi dengan kondisi sekarang kita prihatin daripada kita melakukan pengurangan karyawan ya, yang kita lakukan adalah kita akan berlakukan unpaid leave. Itu dimulai dari 10 sampai 30%. Ya, jadi kita mengurangi expense kita untuk beberapa bulan ke depan daripada kita mengurangi karyawan kita. Itu sih. Nice decision sebenarnya ya. Cuman sebenarnya memang itu hard. Tapi kan sebenarnya beside that reasonnya tuh Ada ya. ada. Jadi jangan sampai, karena kita dalam kondisi kayak gini kan hampir semua orang pasti ngerasain ada yang Harus dikorbankan. low income dong. Betul. Cuman kondisinya karena juga bisnis juga udah kemarin sempat low banget kan. Jadi mungkin salah satunya keputusannya ya kebanyakan sih gua rasa bukan cuma karena di banyak hotel properti memang aja, menerapkan properti hal dan tersebut ya. perusahaan Cuman lain mungkin pun level ininya ya. Iya, betul. Percentage-nya itu berbeda-beda Riz ya. Dan jadi intinya wajar sih. understanding on each other Yes, ya. betul. Kita juga harus mengerti posisi owning company kita daripada kita mengalami kerugian yang lebih besar yang akan berdampak ke semua karyawan. Betul. Itu sih. Jadi intinya itu loh Win yang nggak bisa bikin Pak Kris nggak bisa tidur sampai yang Sampai mules ya. Karena karyawan bagi saya adalah sebagai aset ya. Karyawan itu aset ya. Kita jaga, kita kembangkan mereka, karena sebagus apa properti kalau tidak punya karyawan yang bagus tidak akan berhasil. Penerapan UL-nya sendiri atau unpaid leave itu tadi, itu bagaimana? Apakah disamaratakan? Pukul rata. Jadi boleh dari saya sendiri sampai ke level staff semuanya sama. Oh gitu. Iya. Jumlah harinya maksudnya. Jumlah harinya sama, jumlah nominalnya sesuai dengan pastinya. Ini ya, per level ya, tapi untuk jumlah harinya semua sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nice. Cukup fair. Fair enough ya.
Gila ya, udah muda, pinter, fair lagi. Wish. Keren banget. Perlu dicontoh ya teman-teman Perlu hotelier di luar banget. sana, jadi inspirasi. Oke, terus kan selama jadi hotelier nih pasti ada banyak yang pernah dilalui pastinya. Berapa tahun sudah jadi hotelier? Dari tahun 2005 berarti 2005, sekarang mungkin 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun luar biasa, 15 tahun lama juga ya. Iya. Itu kalau dijadiin orang udah SMP. SMP. Udah SMP tuh kalau dijadiin orang. Kalau ya mbaknya kan? udah berapa tahun? Lebih lama. Betty lah. Oh iya. Ke 17 tahun. Saya SMA berarti ya. saya 14 tahun di dunia perhotelan ya. Lama-lama juga ya. Apa ya? Tuir kita, Bu. Ada Tapi nggak sih? by the way, tapi yang ini udah jadi hero kita masih gini aja. Men. Ingat, Kita harus belajar, men. Kita harus belajar nih ya. Benar, kita harus lebih giat Meskipun lagi sesama belajar. bestie, kita harus ngambil sesuatu ilmu yang menurut kita perlu kita ambil untuk pengembangan diri kita. pengembangan diri kita, motivasi buat kalian juga, ya nggak sih? Setuju. By the way, dari 15 tahun pengalaman jadi hotelier, ada kan pasti suka dukanya. Ada nggak sih momen yang paling berkesan banget yang nggak bisa terlupakan buat Pak Kris? Yang Wah, sentuh banget. excellent. Yang gitu loh. Waktu saya mendapat kesempatan jadi supervisor. Tahu di mana? Di Park Lane Jakarta. Senang lihat Itu tempat di mana kita bertemu. Ya. Oh, jadi itu kenapa sih? Karena untuk menjadi supervisor itu untuk dari level staff itu tidaklah gampang, susah ya. Karena kenapa? Susahnya adalah kita harus bersaing dengan beberapa teman kita dengan selevel yang sama, bersaing sama dia ya. bersaing dengan dia. Tapi untungnya dua-duanya kita dapat kesempatan yang sama ya. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi ya dengan yang penting kerjanya kerja benar, lurus-lurus saja, ya support each other, support atasan. Jadi yang saya lakukan waktu saat itu adalah menjadi teman yang bisa sharing, leader yang bisa sharing juga, dan memberikan jalan terbaik buat mereka sih. Oh, positif banget ya hawanya ya, Bo. Wow, pantesan aja jadi leader nomor 1 nih kan. Karena selalu positif thinking. Pasti nih. dong. Terus ada nggak sih kira-kira pesan-pesan atau ujangan-ujangan buat teman-teman kita Di luar sana di luar sana yang kira-kira pengen jadi hotelier juga. join kerja di hotel, apa sih kira-kira kenapa sih kerja di hotel itu menyenangkan atau apa? Mungkin yang belum pernah kerja bisa tertarik mau kerja di hotel. Ya, bisa kita jadi kamu penerus kita nih. betul. Iya, betul. Kalau yang muda-muda nih ya, yang Yang masih unyu-unyu ya. fresh graduate juga kan. Oke. Jadi kerja di hotel menurut saya sangat menyenangkan ya, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan stakeholder, ketemu dengan owner, ketemu dengan karyawan ya. Jadi sesuatu yang fun menurut saya. Terus intinya adalah kalau untuk menjadi seseorang yang sukses ya, kita kerjanya harus tulus dari hati. Itu yang penting. Kata take note. Jangan malas ya. Misalkan kita masuk kerja jam 9 pagi. Biasakan saya jam 8 sudah masuk ke kantor. Bisa pulang orang jam berapa tuh? Jam 6. Kadang saya jam 8 baru pulang kadang jam 10. Kenapa kok malam ya pulangnya ya? Karena saya harus memastikan dulu pekerjaan saya sudah benar atau tidak. Seperti itu. Jadi saya maunya di hari berikutnya semua pekerjaan sudah selesai. Semuanya dipastikan, dicek lagi ya. Itulah gunanya leader untuk mengecek ya. Seperti itu. Luar biasa. Terus selama menjadi hotelier, apa satu hal yang paling dibanggakan sama Pak Kris? Oke, yang dibanggakan adalah saya bisa menjadi orang yang sukses di kota Jakarta. Saya dari Banjarmasin, saya orang daerah ya. Orang daerah juga bisa berkarya di ibu kota. Iya. Gitu. Kamu bikin aku terharu, ya Allah. Kita orang Jakarta ya. Mungkin dia bisa berhasil di Banjarmasin, bisa ya kita ke sana aja. Sana aja ya, pindah aja mungkin berhasilnya di sana. Kita switch apa ya? Switch. Ya tentunya dengan kerja keras ya, tentunya dengan kerja keras, usaha dan berdoa itu sih.
Pasti keluarga juga bangga dong Pasti, di pasti. sana. Anakku di Jakarta berhasil. Iya, keren banget ceritanya. Wah, sangat menginspirasi tadi ya. Iya, Ceritanya luar biasa. By the way, ada hotel promo nggak sih Pak Oh. Kris di sini? Oke, jadi kita dari promo sekarang namanya The Holidays ya. Oke. Biasanya kita jual angka kayak gini di angka 3.500.000 ya. Terus yang 2 bedroomnya di 2.500.000. Sekarang kita cuma kita punya harga yang spesial, tapi minimum 2 malam ya. Oh, I see. Itu per malamnya harganya di 1 juta aja. Wah, Untuk yang Ngedrop 2 ya iya. harganya. Jadi kita harus nih kayaknya ya Iya. buat teman-teman. Cobain yuk nginep di sini Staycation. Iya, Rasain ya. staycation. sampai bulan Juli aja Sampai ya, bulan akhir Juli. Juli Sebentar ini. lagi Jadi sebentar dong. lagi. Jadi kalau kalian mau stay silakan kontak di kita. Di bawah ini ya. Oke. Ya. Hotel Nice. promo. Terus buat kasih info-info nih buat teman-teman hotelier, barangkali ada yang tertarik mau kerja supaya bisa fotokopi kesuksesan Pak Kris. Oke. Share-share dong, kali aja ada vacancy di hotelnya. Oke. Mungkin ada. Siapa tahu ada yang mau jadi anak buahnya Pak Kris kan timnya bagaimana? Oke, kebetulan kita lagi buka posisi untuk guest relation, I see. ya, female ya. Jadi memang kita lagi butuh itu sekarang. Wow, Oke. catat teman-teman. Yang kamu bidangnya di FO dan mengejar posisi Pengen GRO coba. atau Guest Relation Officer, cobain. Bisa Apply. kesini nih alamatnya nih. Apply ya, Oke, langsung langsung ke tuh Pak ya. Christian Jacob. Wah. Iya. Email saya christianthejacob@output.com. Langsung kirim ke saya. Tuh, langsung kirim tuh. Mantap tuh, udah bener-bener dikasih tuh. clue-nya tuh. Ini gara-gara best TikTok loh. Iya, Langsung cuman kasih kita email. aja loh yang bisa. Tuh. Buat guest relation officer. Mau ngelamar? Kayaknya tempat pertama kali kita bertemu ya, guest relation officer. Aduh. Ibu ini sudah berpengalaman. Aduh. Iya. Kayaknya kalau saya sudah harus sentiun. Dan pensiun ya, sentiun ya. Sentiun. Jangan gitu dong, saya juga. Aduh, itulah kalau misalkan best TikTok itu lagi ngobrol-ngobrol nggak akan selesai-selesai. Selesai. Terus rencana kita habis ini kita mau ini ya, mau Hotel tour. tour. Kita Buat lihat kalian ya. penasaran pengen tahu Pasti properti keren isinya apa, banget. udah pasti deh. Hmm. Bakalan penasaran dan Ya. udah pasti keren-keren. Gimana Pak Kris? Oke, kita Bisa jalan-jalan ya. dimulai? Bisa. Ayo.